Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fernando Runtuene dari kelas Farmasi A dengan dosen pengampu Ner Fernando Pongo SSI MSI. Pada saat ini saya akan membahas soal mengenai statistika deskripsi dan sebaran normal. Untuk yang pertama saya akan membahas soal tentang statistika deskripsi. Diketahui data berikut, teman-teman bisa melihatnya. Dan di sini diminta menentukan yang pertama modus, median, kuartil 1, kuartil 3, rata-rata, wilayah, jarak antar kuartil, dan ragam. Sebelum mengerjakan soal itu, kita terlebih dahulu harus mengurutkan datanya seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, jika sudah terurut, kita bisa mengerjakannya. Nah, untuk yang pertama, kita menentukan modus dari data di atas. Nah, modus merupakan nilai yang sering muncul. Nah, di sini bisa kita lihat modus dari data tersebut yaitu 6. Nah, yang kedua, kita disuruh menentukan mediannya. Nah, median merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Rumus mencari median yaitu median sama dengan XN tambah 1/2. Nah, untuk XN itu banyaknya data. Dan didapat mediannya yaitu 10. Jadi mediannya ada pada data ke-10 yaitu 6. Yang ketiga, kita menentukan kuartil 1. Nah, rumus yang digunakan untuk mencari kuartil yaitu QI sama dengan data ke I dikali N tambah 1/4. Nah, untuk N itu banyaknya data. Nah, jadi untuk mencarinya yaitu untuk mencari Q1 sama dengan data ke-1 dikali 19 tambah 1/4. Nah, didapat data ke-5. Nah, data ke-5 dari data yang telah diurutkan yaitu 6. Untuk yang keempat, kita disuruh menentukan kuartil 3. Nah, untuk mencari kuartil 3 ini sama dengan kuartil 1. Jadi, Q3 sama dengan data ketiga dikali 19 tambah 1/4. Nah, didapat data ke-15. Nah, data ke-15 dari data yang telah diurutkan yaitu 7. Berikutnya yang kelima, kita disuruh menentukan rata-rata dari data tersebut. Nah, untuk rumus yang digunakan yaitu X bar sama dengan sigma XI per N. Nah, sigma XI itu maksudnya data di atas semuanya dijumlahkan. Dan didapat 125. Dan dibagi banyaknya data yaitu N. Didapat 19. Dan rata-rata yang didapat yaitu 6,57. Untuk selanjutnya, yang keenam, kita disuruh menentukan wilayahnya. Nah, rumus yang digunakan yaitu W sama dengan X max kurang X min. Nah, X max itu yaitu data maksimum atau data terbesar. Nah, dikurang X min itu data minimum atau data terkecil. Nah, X max-nya yaitu 9, X min-nya itu 5, dan didapat wilayahnya yaitu 4. Selanjutnya yang ketujuh, kita disuruh menentukan jarak antar kuartil. Nah, rumus jarak antar kuartil yaitu kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Nah, tadi kita sudah menghitungnya dan didapat kuartil 3 yaitu 7 dan kuartil 1-nya 6. Dan didapat jarak antar kuartilnya yaitu 1. Nah, yang berikut yang terakhir, kita disuruh menentukan ragam dari data tersebut. Nah, rumus yang digunakan yaitu S kuadrat sama dengan 1/N kurang 1 dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan per N. Nah, untuk yang pertama, kita cari dulu
sigma XI-nya sama dengan kita mengurutkan data tersebut dan didapat 125. Nah, yang berikutnya kita mencari sigma XI kuadrat. Nah, untuk data tersebut datanya dikuadratkan dan didapat hasilnya 851. Nah, untuk yang berikut kita mencari sigma XI dikuadratkan. Nah, didapat 125 dikuadrat. Nah, dan selanjutnya kita tinggal memasukkan ke dalam rumus. Nah, didapat sini S kuadrat sama dengan 1 per N nya 19 dikurang 1 menjadi 18. Nah, dikali 851 dikurang 125 kuadrat per 19. Nah, S kuadrat sama dengan 1 per 18 dikali 851 dikurang 822,36. Nah, S kuadrat sama dengan 1 per 18 dikali 28,64 dan didapat hasil ragamnya yaitu 1,59. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang sebaran normal. Nah, untuk contoh soal yaitu sebuah permen dipotong dengan rata-rata 25 mm dengan simpangan baku 2 cm. Berapa persenkah kemungkinan permen diproduksi dengan panjang di bawah 23 mm? Nah, diketahui dari soal tersebut yaitu mu atau rata-rata sama dengan 25 mm. Nah, untuk simpangan bakunya 2 cm. Dan untuk X nilai variabel yang diuji yaitu 23 mm. Nah, ditanya P dalam kurung X kurang dari sama dengan 23. Nah, untuk penyelesaiannya menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi mu per simpangan baku. Nah, didapat sini X yaitu 23 dikurangi mu 25 per simpangan bakunya 2. Nah, didapat Z sama dengan min 1. Nah, untuk Z min 1 ini peluangnya yaitu 0,3413. Nah, kenapa 0,413? Kita bisa melihat pada tabel distribusi Z berikut. Nah, untuk melihatnya untuk min kita bisa hiraukan. Nah, kita lihat di situ sudah ada tanda di kolom tersebut yaitu 0,3413. Nah, berikutnya yaitu yang ditanya P X kurang dari sama dengan 23. Nah, kita bisa tulis P dalam kurung Z kurang dari sama dengan min 1. Nah, sama dengan 0,5 ditambah 0,3413. Nah, 0,5 itu dari mana? Nah, kita bisa melihatnya pada kurva berikut. Nah, untuk 0,5-nya yaitu nilai peluang pada area kiri 0,5 dan area kanan itu 0,5, yaitu peluangnya 1. Tetapi karena pada bagian ditanya kurang dari, nah kita hanya menggunakan yang bagian kiri 0,5. Nah, kita bisa dapat 0,5 ditambah 0,3413 dan hasilnya yaitu 0,8413. Nah, karena soalnya ditanya persen, nah kita kalikan dengan 100 yaitu didapat 84,13%. Sekian pembahasan dari saya mengenai materi statistika deskripsi dan sebaran normal. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.